Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Dalam keadaan sehat selalu? Insya Allah dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya, yaitu di halaman 54. Bagian B, tempat hidup tumbuhan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai melanjutkan pembelajarannya. Lihatlah lingkungan sekitarmu. Ada banyak jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada juga tumbuhan yang hidup di air. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di darat. Ada banyak jenis tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat disebut dengan tumbuhan darat. Tumbuhan itu hidup di tanah. Akar tumbuhan darat biasanya tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan darat adalah mangga, wortel, rambutan, pisang, dan bayam. Coba sebutkan tumbuhan darat lainnya. Silahkan kalian sebutkan. Ada apa lagi? Selanjutnya, kita lihat di gambar sampingnya ada gambar wortel. Wortel adalah contoh tumbuhan darat. Kita bisa melihat bahwa akar wortel yaitu berubah menjadi batang wortel tersebut. Ada tumbuhan darat yang hidup menempel di batu. Ada juga tumbuhan darat yang hidup menempel di tumbuhan lain. Tumbuhan lumut hidup menempel di bebatuan yang basah. Lalu ada tanaman rambat, tumbuhan dinding rumah. Tumbuhan paku sarang burung hidup menempel di pohon. Ada tumbuhan darat yang dapat hidup di tanah yang tandus. Contoh tumbuhan adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus menyimpan air di dalam batangnya. Tumbuhan kaktus memiliki daun berbentuk duri. Nah, bisa kita lihat di bagian halaman 55. Nah, itu dia adalah duri kaktus. Kita lanjut ke halaman 56. 2. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut dengan tumbuhan air. Tumbuhan air ada yang mengapung di permukaan air. Ada juga yang tumbuh terbenam di dalam dasar perairan. Yang kita lihat yang pertama yaitu tumbuhan yang mengapung di atas air. Yang pertama kita lihat ada bunga teratai. Daun dan bunga teratai mengapung di permukaan air. Dan akarnya apa? Akar teratai menancap kuat di atas dasar kolam. Lalu ada enceng gondok. Enceng gondok juga merupakan tumbuhan mengapung di permukaan air juga, sama seperti dengan teratai dan enceng gondok, seperti itu. Lalu ada tumbuhan lamun, tumbuh di dasar laut yang dangkal. Nah, lalu ada apa lagi? Ada rumput laut yang hidup di dasar lautan, dan ada alga dan semacamnya. Lalu manfaat hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan baik yang hidup di darat maupun di perairan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan manusia bersifat menguntungkan. Selain itu, ada juga hewan dan tumbuhan yang merugikan manusia. 1. Hewan yang menguntungkan. Banyak makanan berasal dari hewan. Ayam dan itik menghasilkan telur. Ayam, itik, sapi, dan kambing menghasilkan daging. Beberapa hewan juga dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. Kuda digunakan untuk menarik delman. Beberapa hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Contoh hewan peliharaan sehari-hari yang sering kita temui yaitu adalah kucing. Lalu ada kelinci. Itu adalah hewan-hewan yang menguntungkan. Selain itu juga kita lihat di gambar di samping, sapi itu menghasilkan apa? Menghasilkan susu yang sering kita minum setiap hari. Seperti itu.
Lanjut ke halaman 58. Hewan yang merugikan. Beberapa hewan merugikan manusia karena bisa menyebabkan penyakit. Contohnya nyamuk, lalat, tikus, dan kecoa. Nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk juga bisa menyebarkan penyakit. Contoh penyakit yang disebabkan oleh nyamuk adalah malaria dan demam berdarah. Lalat juga biasanya terbang dan hinggap di sampah. Lalat juga selain di sampah juga sering hinggap di makanan. Oleh sebab itu, lalat dapat menyebabkan penyakit lewat makanan karena habitat lalat yang biasanya di sekitar tempat-tempat yang kotor. Kita bisa sakit perut jika makan makanan yang dihinggapi lalat. Lalu ada kecoa yang juga hidup di tempat-tempat kotor. Penyakit yang dibawa kecoa misalnya yaitu tifus atau tipes, seperti itu. Lalu ada tumbuhan yang menguntungkan. Tumbuhan juga dapat menguntungkan manusia. Tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Tumbuhan juga berguna sebagai penyedap rasa makanan, misalnya ada cabai, bawang putih, bawang merah. Lalu buah-buahan dan sayur mayur mengandung banyak vitamin yang berguna untuk kesehatan. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, kencur dapat digunakan untuk minuman tradisional. Selain itu, berguna juga untuk kesehatan. Tumbuhan berbunga menambah keindahan lingkungan. Itulah termasuk kategori tumbuhan yang menguntungkan, seperti itu. Tumbuhan juga digunakan untuk membuat pakaian. Tumbuhan yang digunakan adalah kapas. Tumbuhan kapas menghasilkan buah yang mengandung serat kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Kain dijahit oleh siapa? Kain dijahit oleh penjahit untuk menjadi pakaian, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di situ alurnya. Ada yang pertama gambar kapas. Lalu kedua, kapas diubah menjadi benang. Benang menghasilkan menjadi kain. Lalu kain dijahit dan dibentuk pola oleh penjahit menjadi yang kita pakai sehari-hari adalah baju. Alat-alat musik juga ada yang dibuat dari tumbuhan. Misalnya seruling, kolintang, dan angklung. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik misalnya adalah bambu. Nah, mereka itu menghasilkan bunyi ketika diketuk-ketuk. Itulah disebut tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik, seperti itu. Lalu ada tumbuhan yang merugikan. Tumbuhan yang merugikan manusia disebut dengan gulma. Salah satu contohnya adalah tali putri. Tali putri hidup menumpang pada tumbuhan lain. Tali putri menyerap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpanginya menjadi layu. Beberapa tumbuhan ada yang beracun. Jika termakan atau tersentuh bisa membuat kita sakit. Nah, seperti gambar di sampingnya, kita lihat ada tanaman keladi. Itu tidak boleh dimakan karena bisa membuat kita sakit. Lalu ada tangkai mawar yang berduri. Kita harus berhati-hati. Kalau kita terkena tangkai mawar yang berduri, tangan kita bisa luka. Lalu ada tanaman jelatang yang dapat menyebabkan rasa gatal pada tangan kita. Nah, di bawahnya juga ada gambar tali putri. Itu dia tali putri. Tali putri itu seperti benalu, dia menumpang pada tumbuhan lain sehingga menyerap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya tuh. Contohnya. Oke, sudah sampai situ saja materi hari ini. Ustadz harap kalian mengerti manfaat hewan dan tumbuhan bagian C. Setelah itu kalian tulis, kerjakan di halaman 62, tanaman di sekitarku. Kalian siapkan alat tulis, lalu langkah-langkah kegiatannya kalian kerjakan. Nah, nama tanaman, lalu kegunaannya apa aja di situ.
bisa kalian tulis. Misalnya lidah buaya, kalian tulis nomor 1 lidah buaya. Kegunaannya ada berbagai macam ya. Gunaannya misalnya 1 yaitu bagian dagingnya bisa menjadi apa? Bisa menjadi antibakteri ketika luka, atau dagingnya bisa dimanfaatkan sebagai nata de coco atau makanan yang biasa kita makan saat bulan puasa seperti itu. Oke, sekian dari Ustadz, itu saja dari Ustadz. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan yang lain-lain. Syukron jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Tetap semangat dalam pembelajaran dari rumahnya. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.